Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan men-sharingkan sesuatu, yaitu ada nggak sih freelancer dari Indonesia yang bergerak sebagai data entry di Avok. Ini dibayar sampai 4.767 dan dia cuma minta bayaran cuman per hournya $6 teman. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya sudah mencarikan nama-nama data entry yang berasal dari Indonesia yang ada di Avok, teman. Jadi setelah saya ketikkan data entry Indonesia di sininya, bagian pencariannya, ini muncul. Ini ada beberapa nama yang Uniel itu dia sebagai selain data entry dia juga sebagai linguist tuh kayak untuk translator gitu teman. Jadi orangnya tugasnya adalah dari misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Inggris kayak gitu, sama aja. Kemudian maupun yang lain, jadi dia tidak cuman hanya data entry tapi juga dia sebagai translator. Kemudian dia sudah mendapatkan $700. Kemudian juga ini ada juga namanya Rahmat Z sebagai data entry. Kita lihat aja dulu. Ini data entry-nya. Sudah menyelesaikan 3 pekerjaan. Kemudian totalnya $50. Bahasa Inggrisnya fluent, Indonesianya native. Seperti ini tampilannya. Ada ya teman, orang yang data entry di Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya Feride. Feride ini sebagai data analis dan business development specialist. Ini mungkin maksudnya untuk penelitian riset. Kita cek juga akunnya seperti apa. Indonesian Business Research 24 Maret 2019 sampai dengan sekarang. Oh, lama juga nih. Ini gede ini. IN kontributor. Wah, ini dapat kontrak ini nih, enterprise gede ini teman-teman. Sampai 398 hour, 788 hour, 950 hour. Oh, pantesan ini mahal ya teman-teman. Sampai 200k. Jadi dia tidak hanya cuman data entry teman, tapi dia juga mempelajari hal yang lain yang memberikan nilai tambah dia yang berbeda dengan orang lain. Misalnya untuk dia menguasai data scraping, data clean up, analytic, valuable, finding, data visualization. Yang kayak gini nih harus teman-teman pelajarin man. Ini untuk big data ini. Ini beda dengan data entry, tapi paling tidak teman-teman dapat bayangan kalau misalnya mau serius ya kayak gini lah. Ini karena dia menguasai data analis teman. Jadi boleh juga pelajari nggak cuma data entry tapi juga pelajari data analis kayak gitu. I specialize in handling data entry related tasks seperti pembuatan dokumen dan format, mentransfer data antar file, populating blog, membuat blog, content blog, maksudnya itu menulis sebagai writer, maupun sebagai melakukan riset online teman. Saya sangat familiar dengan Google application seperti Google Doc and Google Sheet. In addition to that, I have experience in working with WordPress platform as data entry officer. Oh, dia juga punya pengalaman bekerja dengan platform WordPress sebagai data entry, teman-teman. Oke, sampai 795 hour. Waduh, hampir 800 hour loh teman-teman. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Vlogger teman-teman. Ini dibayar sampai 4.767 dan dia cuma minta bayaran cuman per hournya $6 teman per jam. Gila banget, sampai 30k loh. Dia kerja dari sejak 2016 teman. Wow, fantastis sekali.
Kemudian ini juga dari 5 Oktober 2018 sampai dengan 27 Juli 2021 sampai 6.500 teman. 5 dia bayarnya dikit aja dia hournya, tapi jam-jamnya ini banyak teman. Salut lah saya. Ini juga nih sampai dengan 691 hour. Ini 4.500. Wow, keren banget ya teman ya. Saya juga kaget nih sampai 4.700an. Dia dari Trisakti 2004 sampai 2007 teman. Ini contoh yang bagus teman-teman. Jadi dia tidak hanya menguasai data entry, tapi juga dia untuk menguasai juga untuk online research. Kemudian juga selain Mario S, ada namanya Jessica J, 40k. Dia berpengalaman 5 tahun. Kita lihat aja, cek ininya. 5 tahun berpengalaman sebagai asisten Inggris dan bahasa Indonesia di real estate. 3 tahun asisten sebagai English Japanese di real estate juga. Dan juga dia 2 tahun pengalaman sebagai Inggris dan Indonesia sebagai penerjemah teman. 2020 dia melakukan universitas terbuka di USU dia Indonesia, melakukan tes Jepang ini JLPTN 1, JLPTN 2 maupun yang lainnya teman. Jadi kita bisa tiru di sini cara dia membuat profilnya, bagus sekali, menarik sekali. Simple data entry from Japanese to English. Nah ini kita tuh kadang lemahnya kalau kita misalnya ada data entry, misalnya tolong ubah dari Japanese ke English. Nah ini dia ambil, dia bisa teman. Nah, makanya kalau teman-teman bilang, Mas perlu nggak belajar bahasa Inggris? Ya perlu nggak belajar bahasa lainnya juga perlu teman. Jadi nggak ada yang namanya bahasa itu yang nggak perlu, tapi ya paling tidak teman-teman tuh tahu bahasa Inggris lah, kira-kira seperti itu. Nah ini bisa dilihat bayarannya, ada yang konstan $40, $40. Ini kayaknya dari klien yang sama ini, $40, 40. Waduh, rutin dia $40 nih, banyak nih, sampai banyak dia sampai sampai penuh relevan jobnya ini. Dia sampai mendapatkan 40k teman-teman. Nah ini bisa dijadikan contoh, profilnya ini bagus kalau teman-teman mau mencontohnya. Jadi sebagai untuk ini aja ya teman, untuk acuan aja dalam membuat profil yang bagus. Nah ataupun yang lainnya teman-teman, masih banyak. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ada yang namanya Lisna, ada yang namanya Fitra, dan halaman-halaman yang lainnya teman-teman yang belum sempat saya cek. Nah ini orang Indonesia lagi 80k, 40. Ini yang tadi lah, Lisna, Nur A, dan orang-orang yang dari luar lainnya teman, ada banyak. Nah ini sebagai translator. Intinya teman-teman itu kalau misalnya memang serius pengen terjun sebagai data entry di Avok, itu untuk menambah keunikan teman-teman tuh jangan hanya menguasai data entry aja teman, paling enggak juga menguasai penerjemah, translator, ataupun misalnya sebagai content writer ataupun yang lainnya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman cuma menguasai data entry aja, ya nggak masalah sih, bisa aja. Cuman karena pesaingnya banyak, kalau teman-teman tidak memiliki keunikan atau tidak bisa berkomunikasi bahasa Inggris, kalau berkomunikasi itu gampang ya teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Translate. Saya dulu kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman komunikasinya bagus, skill data entry-nya bagus, ataupun skill yang lain juga menunjang, ada kesempatan teman-teman itu mendapatkan proyek yang ada di Avok maupun di Fiverr teman. Seperti itu aja teman-teman, sedikit paling tidak menambah wawasan buat teman-teman yang ingin terjun sebagai data entry di Avok. Jadi kalau dibilang, Mas ada nggak orang Indonesia yang sukses data entry? Ya tadi itu teman-teman, orang-orang yang sudah sukses di data entry. Bedanya satu, mereka tidak menyerah teman. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman setelah mengetahui informasi seperti ini, apakah teman-teman tetap diam saja ataupun teman-teman ingin segera belajar dan mendapatkan penghasilan
sebagai freelancer yang di Upwork maupun di Fiverr, yaitu sebagai data entry ataupun skill yang lainnya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti silakan berkomentar aja di kolom komentar. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya. Dadah.